Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Selamat Natal. Merry Christmas. And if you are offended by Merry Christmas, so let me tell you that may the birth of the one true and the living God, Jesus Christ my Savior, gonna bless you and your loved one. True or not? So banyak orang tersinggung katanya sama Merry Christmas. Ya, saya berharap saudara nggak tersinggung sama Merry Christmas, karena saya ucapin 3 kali sama supir bus hari ini. Yang ngerti bilang amin. Sama-sama buka Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Luke chapter 2 verse 8 until 20. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Yang sudah dapat katakan amin. Sudah? Saudara jangan lupa bawa Alkitab, ini Natal saudara. Paling enggak, nah ada orang bilang orang Kristen paling enggak masuk gereja 2 kali, napas, Natal sama Paskah. Kan gitu. Nah, jadi pastiin saudara ada Alkitab. Saya baca ayat yang ke-8, saudara baca ayat yang ke-9. Kita akan bergantian bersama-sama sampai dengan ayat yang ke-20. Alkitab berkata ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9, 3, 4. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, 3, 4. Good. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Katakan amin. Tema saya di Natal ini, karena Natal kita punya tema besar, greatest gift. Colek kanan kiri bilang greatest gift. Good. So pagi hari ini saya punya tema adalah gift for the greatest gift. Hadiah untuk hadiah yang terbesar. Sama-sama bilang gift. Ada yang kasih kado Natal sampai hari ini ada? Kemarin saya punya anak didik kasih saya sebuah kado Natal. Toh, karena saya tiap kali latihan sering kasih mereka Skittles. Jadi kemarin saya dapat a Christmas gift. Dia kasih saya Skittles balik saudara. Jadi dia kasih saya pas kami lagi latihan di North Lakes. Kemudian early in the morning 8 a.m. dia datang sama saya terus dia bilang gini, Coach, I have a Christmas gift for you. Terus saya said, thank you so much. And when I open it, saya lihat Skittles. Saya bilang, you give me Skittles? Yes, because you always give me Skittles. Dia bilang gitu. So Skittles for Skittles, saudara. Terus dia kasih saya 1 botol air minum. Saya sangat suka cita. Kenapa? Karena ini anak pikirin dari pagi apa yang dia mau kasih kepada saya. Betul saudara ya? Apa yang dia mau bawa, apa yang dia mau berikan, apa yang dia mau kasih hadiah kepada saya. Jadi pertanyaan, kalau Yesus menjadi the greatest gift, so what kind of gift you able to give to him? That's the problem. Betul apa enggak? Semua orang bawa Natal, bahwa Yesus adalah hadiah yang terbesar di dalam kehidupan saudara. Pertanyaannya, hari ini hari ulang tahun dia saudara, dan apa yang saudara akan bawa ke dalam kehadiratnya? Apa yang kau akan bawa? He is the King of Kings.
Dia Allah yang pencipta langit dan bumi. Kekayaanmu, apa yang saudara miliki, apa yang saudara punya, mungkin gak sebanding dengan apa yang dia bisa lakukan dalam kehidupan saudara. Betul apa betul? Betul saudara? Tapi yang menarik adalah ketika saya baca Lukas pasal yang kedua. Karena ketika orang bicara gift, maka mereka bicara tentang 3 orang majus atau orang majus yang datang kepada Yesus. Alkitab gak pernah sebut 3, tapi karena persembahannya maka orang selalu menerjemahkannya sebagai 3. Ada dia bawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Tapi menurut para sarjana teolog menyatakan orang majus itu tiba beberapa waktu setelah Yesus sudah lahir. So, the first one ever datang ke kandang itu, ke Bethlehem, ke palungan itu adalah sekelompok orang, segerombolan orang yang kita sebut dengan gembala. Dan Lukas pasal 2 ini saudara, saya kalau ngambil dari berbagai macam sudut pandang, ini cerita yang sangat menarik. Tapi yang menarik waktu saya mempersiapkan sharing saya sama firman Tuhan pada hari ini adalah why Luke the apostle need to write about the shepherds. Kenapa Lukas harus tulis tentang gembala? Di dalam Lukas pasal yang pertama, kalau saya boleh lengkap sedikit, ayat yang pertama dia bilang begini. Hilang saudara Alkitab saya. No. Dia bilang gini, Lukas pasal yang pertama, ayat yang pertama. Banyak Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, perhatikan ini. Yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ayat yang ketiga menarik. Sorry, nggak ada di presentasi saya. Tiba-tiba pop up di kepala. Dia bilang gini, karena itu. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Kemudian aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Ayat yang ke-5 menarik, dia bilang begini saudara. Dari ayat yang ke-4, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu adalah benar. Loh. Lukas pasal yang pertama sampai yang keempat menulis latar belakang kenapa kitab Lukas atau Injil Lukas ditulis. Sebagai sebuah reportase, sebagai tulisan, sebagai makalah subjektif, sebagai sebuah tulisan akademik mengenai cerita yang selama ini ada di tengah masyarakat Yahudi. Sampai di sini yang bisa ngikutin saya bilang amin. Bingung? Sebentar, oke? Jadi waktu saudara tahu tentang the history penulisan daripada Injil Lukas, saudara akan mengetahui bahwa Injil yang satu ini sangat menarik. Kenapa? Karena Lukas mengambil waktu untuk menyelidiki secara seksama sebuah cerita yang telah beredar di tengah kalangan masyarakat Yahudi tentang seseorang yang bernama Yesus. Bisa ngikutin yang bisa bilang amin. Jadi waktu Lukas tulis kitab Injilnya itu sebagai reportase, sebagai sesuatu, hari ini kita bilang makalah atau naskah akademik saudara. Dia tulis kepada Hai Theophilus yang mulia. Saya banyak ahli sarjana teolog mempertanyakan siapa itu Theophilus yang mulia. Bagi saya ya whoever he is, siapapun dia. Tapi maksud daripada Lukas adalah untuk menjelaskan bahwa semua cerita yang didengar atau disampaikan kepada orang-orang di zaman itu adalah benar adanya. Lalu berikutnya masuk. Tadi pertanyaan saya yang di awal, kenapa dia harus ambil gembala? Kenapa dia mesti mesti menulis bahwa tadi di ayat pasal yang kedua ayat yang ke-8 dia memulai dengan sebuah kalimat dibilang di daerah itu ada gembala-gembala yang sedang menggembalakan ternaknya di padang. Yang tinggal dan menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Loh, why start from that? Kenapa mulai dari situ? Saya mengerti Matius ketika dia menulis cerita tentang Yesus, dia menulis tentang 3 orang majus yang masuk ke Herodes. Karena itu berbicara tentang adat istiadat Yahudi. Tetapi kenapa Lukas mengambil gembala?
sebuah tatanan sosial di masyarakat Yahudi in the first century of Anno Domini, di abad-abad pertama saudara, di zaman waktu Tuhan Yesus lahir, adalah sekelompok orang yang, sorry to say, they have nothing. Mereka nggak punya apa-apa. Gembala pada saat itu, di zamannya Tuhan Yesus, menjadi sebuah dalam tanda, perhatikan saya, waktu saya bilang di zamannya Tuhan Yesus, artinya waktu Tuhan Yesus lahir, profesi gembala itu menjadi profesi dalam tanda kutip yang terlupakan. Orang-orang yang nggak didengar, orang-orang yang tersisih. Pada saat itu profesinya adalah profesi yang orang nggak mau lihat. Mereka hidup keseharian mereka dengan ternak, bau badan mereka bau badan ternak. Saudara pernah tahu bau kambing kayak gimana? Nah, di rumah saya kalau di Tangerang, di rumah Mamat, saudara di Binong, kalau Idul Adha, luar biasa. Baunya melebihi, ya toh. Betul, karena kalau jalan, karena semua orang kan jual beli kambing, kemudian sapi untuk korban kan saudara, untuk kurban. Jadi kalau lewat, saudara mau pakai aks pun, ya toh, nggak akan mampu. Parfum apapun saudara nggak akan mampu. Itu melekat di badan saudara. Siapa yang punya dogi di sini, angkat tangan. Ini nggak relevan nih, dogi. Dogi saudara, kalau saudara sering sama dia, pelukan sama dia, segala sesuatu. Kalau istri saudara datang, istri saudara akan bilang, you bau dogi, yang ngerti bilang amin. Betul apa betul? Ya, bau dogi, betul kan? Di rumah saya ada anjing namanya Bomber saudara. Jadi kalau dia kalau di tempat tidur tuh kita tahu, kalau tempat tidurnya, ini baunya bau Bomber nih di sini. Jadi gembala itu adalah sebuah tatanan sosial segerombolan orang yang benar-benar tersisih dari masyarakat, yang suaranya tidak didengar, yang tidak kelihatan. Mereka tinggal di padang menggembalakan kambing ternak mereka. That is a shepherd. But why Lucas? Dia mesti memilih gembala menjadi pertama dari cerita tentang kelahiran Yesus. Kenapa diambil itu? Itu pertanyaan besar dalam saya. Kenapa dia? Kenapa nggak bisa yang lain? Toh? Makanya hal yang pertama yang saya mau bawa ini adalah the chosen. Gembala mungkin orang-orang yang terlupakan. Orang-orang yang nggak didengar. Orang-orang yang nggak dipandang orang. Orang-orang yang nggak kelihatan. Mungkin ada orang yang bilang saya kerja di belakang layar. Ini kalau gembala bukan kerja di belakang layar. Dia kerja jauh saudara. Dibuang kan itu toh. Waktu Isai kedatangan sama Samuel, dia undang seluruh anak-anaknya, dia kehilangan satu anak namanya Daud. Kenapa? Gembala. Waktu Daud datang ke medan pertempuran, kakak-kakaknya bilang, di mana kambing domba yang 2-3 ekor kau tinggalkan? Kenapa? Gembala. Dibuat. Tapi kenapa Alkitab tulis Yesus adalah gembalaku? Karena dia yang paling dekat, saudara. Tapi di sini waktu Lukas mengambil porsi sebagai seorang gembala, sekelompokan gembala yang mendengar pertama berita tentang Yesus, inilah keajaibannya Tuhan. Makanya saya sering bilang the chosen, yang terpilih. Hari ini ketika engkau ada di tempat ini, ketika engkau ada datang ibadah, ketika kita ada di tanggal 25 Desember 2024, engkau mesti bilang God is chosen me. Dia pilih saya hari ini. Apapun latar belakang, apapun kondisi, apapun situasi, apapun kondisi perusahaan saudara. Ini saya ngomongnya sedikit keras kalau boleh. Apapun dosa yang pernah saudara lakukan. Atau kekotoran yang saudara pernah bikin. Mungkin orang lain gak tahu, mungkin orang lain gak lihat. Mungkin juga ada teman, saya sering bilang sama orang. Kalau teman sahabat terbaik saudara masuk gereja, maka kehidupanmu sudah benar-benar teruji. Kenapa? Karena teman terbaik itu tahu baunya saudara kayak gimana, yang ngerti bilang amin. Dia tahu nakalmu saudara kayak gimana. Dia tahu bejatmu kayak gimana. Jadi kalau istrimu boleh mengucap syukur hari ini. Saya bersyukur engkau suami yang baik. Yang ngerti bilang amin. Tuh, kalau istrimu ada di sini. Suamimu ada di sini. Saya bersyukur engkau istri yang baik. Kenapa? Karena dua-duanya kelihatan di rumah. Kalau saudara mau lihat saya yang paling bagus. Jangan lihat waktu saya pakai jas. Lihat saya lagi pakai celana pendek. Ya nggak kaos kutang. Saya lagi di lapangan. Saudara tahu tanduk saya ada muncul 7 saudara. Nah, saudara kan kelihatan. Kayak gimana? But daripada itu, lepas daripada itu, waktu Tuhan pilih gembala, sekelompok orang yang terbuang, sekelompok orang yang suaranya gak didengar, itu menyatakan sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Grace of God.
kasih karunia Tuhan yang besar. Boleh gak pagi hari ini di hari Natal kita bersyukur akan kasih karunia Tuhan sepanjang 1 tahun 2024. Dan kau akan bilang sama Tuhan, sebenarnya saya gak pantas, sebenarnya saya gak layak, sebenarnya saya gak bisa, sebenarnya saya gak mampu. Tapi Tuhan pilih saya. Tuhan pilih dari the shepherd, the forgotten one, orang yang terlupa. Kemudian berita pertama kali keselamatan itu muncul kepada mereka. Berita keselamatan paling pertama muncul kepada orang yang terbuang. Berita keselamatan yang paling pertama muncul kepada orang yang gak didengar. So hari ini saya mau bilang dalam kehidupanmu, mungkin orang sudah melupakan saudara, tapi Tuhan selalu ingat saudara. Mungkin orang gak pernah lihat saudara, tapi saudara selalu ada di matanya Tuhan, selalu ada di hatinya Tuhan. Mungkin orang gak tahu apa yang saudara lihat, Tuhan bilang, oh air matamu ditampung di dalam kirbatnya Tuhan. Menjadi satu takaran dipadatkan, digoyangkan dan tumpah keluar. Itu yang menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Colek kanan kiri bilang, jerih payamu di hadapan Tuhan gak sia-sia. Natal pagi hari ini, gembala di padang pagi hari ini bicara tentang orang-orang yang terlupakan. Tapi saya bersyukur, saya selalu bertanya, ini Lukas dapat cerita tentang gembala dari mana ya? Gitu ya. Nah, saya percaya gembala itu ketika dia kasih cerita, itu cerita turun temurun. Mesti ingat, Lukas ini nulis Alkitab kurang lebih tahun 60 setelah Tuhan Yesus. 45 sampai dengan 55 atau 60 tahun setelah Tuhan Yesus. Artinya kurang lebih 25 tahun sampai 30 tahun setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib naik ke sorga. Jadi lumayan jeda waktunya, betul? Tapi untuk melacak peristiwa, untuk melacak sebuah cerita, untuk melacak seseorang yang namanya Yesus, ternyata ada di level yang paling bawah. Ini saya bersyukur. Karena berita itu bukan berita yang aneh. Berita itu bukan berita yang spesial. Berita itu bukan berita yang khusus. Berita itu adalah berita untuk saudara dan untuk saya. Apa itu? Bahwa ada harapan, ada jalan keluar, ada kemenangan, ada mujizat, ada keselamatan. Masih berlaku? Masih. Bukan hanya untuk orang yang punya uang, bukan hanya untuk orang yang punya gelar, bukan hanya untuk orang yang punya pekerjaan. Kalau engkau orang yang terhilang, kalau orang melupakan engkau, hari ini saya mau bilang berita itu pun untuk saudara dan untuk saya. That is Christmas. That is why the first Noel itu pesan yang pertama turun ke kalangan yang paling bawah. Karena kalau ke kalangan yang paling atas ceritanya akan hilang. Setuju apa setuju? Karena kalau orang nih kalau cerita di paling atas dipolitisasi. Tapi kalau cerita rakyat, saya mau tanya sama saudara, cerita maling kundang, nih orang Indonesia ya, 40% tahu cerita maling kundang. Atau 50%, yang tahu cerita maling kundang bilang amin. Cerita maling kundang ibunya apa tantenya? Kalau saya bilang tantenya, saudara akan koreksi saya atau enggak? Kenapa? Salah. Kenapa tahu salah? Karena ibunya. Tapi tahu dari mana? That is what the story of Jesus is. You know that? Because what? Because the common people, mereka ceritain. Mereka duduk di warung kopi dan ngobrol di warteg. Tahu gak? 2 hari yang lalu. Atau sorga terbelah, malaikat turun, mereka kasih sebuah kabar. Apa itu? A Savior is born. Di mana? Di Bethlehem. How you know it? We saw them. We saw Mary, Joseph, and the little baby of Jesus. Kita lihat. Kayak gimana bentuknya, ditaruh di palungan, dibungkus kain lampin. Saya ketika saya baca ini. Kau yang lagi punya masalah, dengar baik-baik. Christmas akan membuat engkau menyaksikan betapa baiknya Tuhan itu. Sehingga kau akan punya cerita yang turun-temurun kau ceritakan kepada anak-anak dan cucumu. Betapa dahsyat Tuhan yang kau sembah, betapa dahsyat Allah yang engkau layani. Betapa dia Allah yang setia dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Yang kedua, ini yang menarik. Karena saya sering bilang bahwa waktu engkau dipilih Tuhan, waktu engkau dipilih Tuhan, when God choose you, waktu engkau dipilih Tuhan, God has in store for you. Tuhan lagi siapin sesuatu. Colek kanan kiri bilang Tuhan lagi siapin sesuatu. Colek kanan kiri bilang Tuhan lagi siapin sesuatu.
2024 percaya gak Tuhan sedang siapin sesuatu dalam kehidupan saudara? 2025 masuk 2025 percaya gak Tuhan lagi siapin sesuatu dalam kehidupan saudara? Yang percaya katakan amin. Coba bilang kanan kiri, bilang Tuhan lagi siapin sesuatu untuk saya. Come on. Hari ini di gereja ini mesti ada iman, katakan amin dulu. Dan iman mesti keluar dari mulut saudara, saudara mesti bilang Tuhan lagi siapin sesuatu untuk saya. Ayo come on, cari 3 orang bilang Tuhan lagi siapin sesuatu untuk saya. Come on. I do not know, saya nggak tahu apa yang Tuhan lagi siapin. Betul? Saya nggak tahu apa yang lagi Tuhan siapin. Tapi untuk orang pilihan Tuhan, Tuhan lagi siapin sesuatu. Kalau Tuhan pilih saudara, Tuhan lagi siapin sesuatu. Saya nggak tahu dia siapin apa. Saya cuma punya 2. Tuhan siapin tujuan atau Tuhan siapin berkat. Halo, yang ngerti bilang amin. Tuhan siapin tujuan. What in store for you? Maybe it is a purpose. Mungkin itu sebuah tujuan. Karena apa? Karena kadang-kala kalau hal yang buruk terjadi dalam kehidupanmu, pasti ada tujuan. Yang ngerti bilang amin. Okay? Mungkin itu tujuan. Yang kedua yang saya tahu sorga sediakan sesuatu dalam kehidupanmu, it's a blessing. Ada berkat. Tapi yang saya tahu juga di dalam semua tujuan pasti ada berkat. Dan di dalam semua berkat pasti ada tujuan. So saya nggak pernah, sorry ya, sebagai untuk bukan Om Jerry, sebagai di sini, no? Saya nggak peduli apa yang saudara alami 1 tahun kemarin. Saya nggak peduli. Saya nggak peduli kesukaranmu, saya nggak peduli masalahmu, saya nggak peduli kesuksesanmu. Yang saya tahu satu hal, di 25 Desember 2024, Tuhan sedang siapin sesuatu dalam kehidupan saudara. Apakah itu tujuan atau apakah itu berkat, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu di dalam tujuannya ada berkatnya. Dan di dalam berkatnya ada tujuannya. Jadi waktu saya mau menjalani, saya percaya kalau saya tanya terus kenapa Lukas pilih gembala, saya akan kehabisan akal untuk memikirkannya. Dan saya akan ketemu teori lepas teori. Yang saya tahu satu hal, mereka dipilih Tuhan apapun situasi dan keadaannya. Hari ini apapun situasi dan keadaanmu, Tuhan pilih engkau hari ini untuk engkau dengar firman Tuhan ini. Tuhan pilih engkau ada di tempat ini hari ini. Tuhan dengan orang bilang, aduh kebetulan saya datang ke GPD Brisbane. Sorry ya, di hadapan Tuhan gak ada kebetulan. Katakan amin. Enggak ada. Enggak kebetulan juga kami bertiga tadi ketemu di Matter Hill terus naik bus bareng-bareng ke sini. Ya enggak Kak, betul ya? Enggak kebetulan. Enggak kebetulan, naik bus yang sama, enggak kebetulan. Selalu ada berkat, selalu ada tujuan. Akhiri tahun 2024 engkau mengetahui bahwa Tuhan pilih engkau. Entah apapun alasannya. Jangan tanya Tuhan kenapa pilih saya? Enggak perlu. Tanya Tuhan, what's next God? Apa yang saya mesti lakukan berikutnya? Apa yang engkau mau dalam kehidupan saya? Karena di dalam setiap orang pilihan Tuhan, tadi saya bilang, Tuhan punya sesuatu dalam kehidupan saudara. Yang kedua yang menarik dari saya, ayat yang ke-12 firman Tuhan katakan, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jangan ditutup. Alkitab bilang gini, dan inilah apa? Sama-sama bilang tandanya. Sama-sama bilang tandanya. Saudara pernah nanya arah sama orang? Mungkin hari ini udah gak pernah ya, karena buka Google Map, betul gak ya? Kalau dulu masih zaman jebot saudara, nggak zaman jebot sih 15 tahun yang lalu, toh orang masih tanya arah, betul nggak? Saya tinggal di Bandung 1 tahun dan saya benci banget kalau orang nanya sama di sana, karena kalau di sana tanya, arah ke sini mana? Dia selalu bilang lempeng aja mas, lempeng. Tahu lempeng? Lurus aja lurus. Sampai kapan? Lurus aja lurus. Berapa lama? Lurus aja. Dia bilang gitu. Lurus saja. Betul? Yang menarik adalah waktu malaikat ini datang kepada gembala kasih berita yang besar. Dia gak cuma kasih berita. Dia kasih tandanya. Yang ngerti bilang amin dulu dong. Aduh saudara gak dapat nih. Sekali lagi saya bilang. Waktu dia kasih firman, dia kasih berita tentang kelahiran Mesias. Dia gak cuma kasih beritanya. Dia kasih apa? Kenapa dia kasih tandanya? Ada yang tahu? Supaya apa? Supaya engkau bisa mengkonfirmasi benar atau enggak. Halo, yang ngerti bilang amin. Sampai di sini paham? Karena kalau saudara enggak sesuai dengan tandanya,
maka saudara akan bilang apa? Salah. Setuju? Jadi kalau pergi ke gereja, turun di depan ada tandanya Latvian Hall. Betul gak? Jadi kalau ada tulisan warna biru Latvian Hall, saudara ada di track yang benar. Sampai di sini bisa ngikutin saya. Kalau saudara belok kiri tidak ada tulisan Latvian Hall, saudara masuk gang yang salah. Yang ngerti bilang amin. Dengar nih. Waktu malaikat kasih firman, dia bilang, jangan takut sebab hari ini aku memberitakan kesukaan besar bagimu. Atau dia bilang apa? Dan inilah tandanya bagimu. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam apa? Di dalam palungan. Ada tandanya, ada spesifikasinya bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu benar adanya. Pak, Bu, Kak, adik, tante, om. Boleh lihat saya sebentar? Good. Coba cek 2024. Ada gak tandanya Tuhan baik dalam kehidupanmu? Come on. Look at the sign. Is he faithful or not? Come on. Tandanya nyata dalam kehidupan saudara? Come on. Lihat ke belakang. Tandanya ada apa enggak? Bahwa dia Allah yang berkuasa dalam kehidupanmu. Tandanya ada apa enggak? Bahwa pemeliharanya sempurna dalam kehidupanmu. Waktu malaikat kasih firman, dia bukan cuma kasih firman, dia kasih sign-nya. Dia bilang, this is gonna be the sign for you. Ini bakal jadi tandanya untuk engkau akan menjumpai bayi. Jadi waktu gembala datang nih, ramean, sekelompok gembala datang, mereka taruh checklist, betul gak? Nomor 1, bayi. Mereka lihat, oh betul bayi. Ini bayi atau sudah 5 tahun? Kalau sudah 5 tahun bukan bayi. Betul, karena Alkitab bilang bayi, betul? Checklist nomor 1. Yang kedua, terbungkus dengan lampin. Coba cek, ini terbungkus karung goni atau bukan? Sampai di sini paham atau enggak? Kalau dia dibungkus dengan yang lain, itu bukan dia. Yang ngerti bilang amin. Halo? Kalau itu dibungkus sama benda yang mahal, kain sutra, that is not Jesus, that is not my Savior. Oke? Jadi tempatnya ada di sana, rutenya di sana, kamu akan ketemu seorang bayi terbungkus dengan lampin. Jadi dia bayi, dia terbungkus dengan lampin. Yang ketiga apa? Ada di dalam palungan. Jadi kalau dia ketemu Yesus ada di tempat tidur, itu bukan. Sampai di sini yang bisa ngikutin bilang amin. Tandanya mesti sesuai. See what happened? Aduh, Tuhan kita kalau udah berfirman, dia akan tepati persis dengan apa yang difirmankan. Dia Allah yang gak pernah lalai, sedetik pun enggak, senoktak pun enggak, setitik pun enggak dalam kehidupan saudara. Cek hari ini, bahwa di dalam kehidupanmu ada tandanya Tuhan. Ada sign-nya Tuhan. Tandanya apa Efraim? Bahwa kasih karuniaku cukup bagimu. Sepanjang 2024 engkau akan melihat sign-nya apa? But my grace is sufficient for you. Bahwa justru di dalam kelemahanku, kuasaku menjadi nyata. Kalau engkau melihat hari ini, 2024 kau lihat ke belakang, tandanya ada dalam kehidupanmu. Engkau tidak punya alasan untuk tidak memuji Tuhan. Engkau tidak punya alasan untuk tidak bersyukur. Engkau tidak punya alasan, engkau tidak, ada orang bilang, aduh kalau mau datang ibadah, aduh jangan capek. Engkau tidak akan punya alasan untuk itu. Kenapa? Karena engkau melihat tanda-tandanya Tuhan menyertai engkau. Dan kalau tanda-tandanya terbukti artinya apa? Penggenapan firman itu terjadi dalam kehidupan saudara. Pak, Bu, no? Waktu gembala-gembala ada di padang, mereka terima firman yang pertama. Dengar baik-baik. Ada orang bilang the salvation begin when Jesus died in the cross. The salvation begin when the shepherd received the news. Karena waktu dia terima, dia bilang keselamatan terjadi. Salvation already begin at that time. Udah terjadi saat itu. Ketika apa? Gembala-gembala dengar. Artinya apa? Gembala-gembala sedang menggenapi apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan bangsa Israel. Jangan takut masuk tahun yang akan datang. Percaya satu hal. Apa itu? Tandanya nyata kok dalam kehidupan saya. Bahwa kasih karunia Tuhan cukup. Ini ayat aduh menarik. Dia bilang gini, my grace is sufficient for you. Sama-sama bilang cukup. Sama-sama bilang cukup. Bilang kasih karunia cukup. Saudara tahu cukup? Jadi kalau masalah saudara besar,
kasih karunia Tuhan apa? Cukup. Kalau masalah saudara kecil, kasih karunia Tuhan apa? Cukup. Kalau saudara nggak punya masalah, kasih karunia Tuhan apa? Cukup. Kalau saudara punya masalah, kasih karunia Tuhan apa? Kalau masalah yang kemarin cukup, masalah hari ini cukup, masalah besok cukup. Sama Tuhan itu dia bilang gini, my grace is sufficient for you. Kasih karuniaku cukup bagimu. Sekecil apapun di dalam kehidupan saudara, tandanya 1 tahun ke belakang nih, dari Januari sampai tanggal 25 Desember, saya nggak peduli apapun itu. Sekecil apapun engkau ngalamin kasih karunia Tuhan, saya mau bilang hari ini cukup bagi saudara. Kenapa? Karena hari ini terbukti engkau ada hari ini. Karena hari ini terbukti engkau masih bisa bernafas, masih bisa berjalan, masih bisa hidup dalam kebaikan lepas kebaikan Tuhan. It means what? It's enough for you. Orang yang hari ini ngalamin tanda-tandanya Tuhan, mesti datang dengan ucapan syukur, bilang Tuhan thank you. Aku ini tadi lagu bilang, dulu saya buta tapi sekarang saya bisa melihat. Toh, kalau saudara hari ini masih orang yang angkuh, saudara nggak bisa ngelihat, yang kecil pun kebaikan Tuhan, hari ini saya mau bilang itu cukup. Cukup. Karena justru dalam kelemahan saudara, kuasa Tuhan menjadi nyata. Terakhir, the gift. So hari ini saya bawa 3, the chosen, the sign, and the gift. Yang menarik, persembahan apa yang dibawa kepada Yesus pertama kali? Itu bukan emas, itu bukan kemenyan, itu bukan mur. Persembahan yang pertama kali dibawa sama Yesus adalah datang dari sekelompok gembala yang datang kepada Tuhan. Betul apa betul? Karena they are the first one. Bukan orang Majus. Mereka lah yang paling pertama yang datang kepada Tuhan. Dan saya bertanya-tanya, apa yang mereka bawa kepada Tuhan sehingga mereka layak untuk ada di peristiwa itu. Mereka layak untuk ada di peristiwa itu. Hal yang pertama yang saya mau bawa di sini adalah they give one, their heart. Hati mereka yang mereka bawa. Ikuti saya nggak bakal lama, saya akan tutup. Firman Tuhan bilang gini, waktu mereka dengar berita itu, apa yang mereka lakukan? Mereka tunggu? Enggak. Mereka santai dulu? Enggak. Mereka ngopi di Starbucks? Enggak. Dia cari pergi kemana? Enggak. Firman Tuhan katakan, mereka ngomong sama mereka bilang gini, yuk, mari kita bergegas pergi. Betul apa betul? Betul? Jadi waktu mereka dengar, mereka langsung apa? Pergi. Loh, Pak, terus ternaknya kemana? Siapa yang jaga? Halo, yang ngerti bilang amin. Siapa yang jaga? Ingat, mereka tuh hidup dari apa namanya? Dari jaga ternak. Mereka bukan hidup dari apa namanya bisnis saudara. Bukan. Mereka hidup dari menggembalakan kambing domba, itu kehidupan mereka. So bayangkan sama saudara, kalau mereka mesti meninggalkan di tengah malam, mesti ingat pada saat itu mereka sedang dijajah oleh pemerintahan Romawi. Artinya apa? Bisa ada rampok, bisa ada tentara yang ambil. Betul apa betul? Halo, sampai di sini bisa ngikutin saya, bilang amin. Paham? Tapi waktu firman itu datang kepada mereka, mereka bilang enggak. Mari kita pergi ke Bethlehem. Kapan perginya? Besok? Enggak. As soon as possible itu malaikat hilang, mereka bilang apa? Let's go. Let's go. The first gift that they gave to the baby Jesus is their heart. To brave enough to be with Jesus. To brave enough to live for Jesus. Ada orang takut sama bawa firman ini. Kenapa? Karena kalau ngomong sama orang sudah pendidikan, sudah kaya, sudah punya segala sesuatu, orang bilang, hey, Yesus itu nomor 1. Oh, kadangkala orang bisa tersinggung, bisa pindah gereja. Aduh, kalau saudara pindah gereja, maka saya minta maaf sama saudara. No? Jangan-jangan firmannya terlalu keras. Tapi di tempat ini, di gereja ini kita nyampaikan firman Tuhan, bukan keinginan kita, yang ngerti bilang amin. No? Jadi hari ini dengar baik-baik. Tuhan lagi mau cari hati saudara, hati orang yang berani, cukup berani, brave enough. Saya tulis di sini, brave enough to what? To be with and for Jesus. Gembala itu tinggalkan kawanan ternaknya. Dia tahu kalau terjadi sesuatu, kemarin kita ngalamin sesuatu di sini saudara.
Kita takut kalau terjadi sesuatu kita tanggung jawab. Kan gitu. Sama kayak gembala, kalau dombanya hilang satu, siapa yang tahu jawab? Ya gembalanya, kepada tuannya. Betul? Tapi dia enggak. Dia bilang, I have something more important than my sheep. What is it? Untuk bisa melihat penggenapan janji Tuhan. Untuk bisa melihat penggenapan kemuliaan Tuhan. Sudah lewatin 2024, boleh saya tanya sesuatu? Apakah hatimu hari ini bisa dipersembahkan untuk Tuhan sebagai persembahan? Yang engkau berani, cukup berani untuk bilang sama Tuhan, no, I'm brave enough to live for you. I'm brave enough to live with you. I'm brave enough Tuhan. Daud bilang, aku boleh kehilangan segalanya, tapi tidak hadirat-Mu Tuhan. Saya kadangkala belum cukup berani untuk ngomong kayak gitu sama Tuhan. Kan gitu. Kalau Tuhan ngomong gitu, Efraim pulang sekarang. Saya bilang tunggu Tuhan, KPR masih ada. Yang ngerti bilang amin. Mortgage masih mesti dibayar. Kan gitu tuh ya. Kalau Tuhan bilang Efraim pergi sekarang. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tunggu Tuhan. Utang masih ada 3 orang yang mesti saya lunasin. Tapi di 2024 hadiah gembala itu adalah mereka kasih a pure heart untuk datang kepada Yesus. Yang kedua, apa hadiah yang mereka kasih? Saya catat ini. Their faith they give to Jesus. Hati bicara tentang bagaimana engkau menjalani kehidupan. Betul? Karena kalau ketika engkau mencintai seseorang, ada orang bilang, gue gak punya apa-apa, tapi gue cinta sama lu. Cukup gak? Cukup. Walaupun kita gak bisa tuh beli Skittles di 7-Eleven pakai cinta. Betul apa betul saudara? Gak bisa. Beli bensin pakai cinta gak bisa. Yang ngerti bilang amin. Saudara gak bisa beli petrol pakai cinta. Saudara datang ke 7-Eleven bilang petrol dong $30. Bayar pakai apa? Pakai cinta boleh gak? Sarangeo gitu. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Tapi is it enough? Enough. Second one. What is their gift to Jesus? It's called their faith. Apa itu? Mereka melangkah dengan iman karena mereka tahu bahwa penyelamat mereka sudah ada. Mereka datang kepada Yesus dan berkata, enggak, aku mau berjalan di tahun-tahun yang akan datang. Mereka bilang, mereka pulang dengan bersuka cita. Saya enggak tahu alasannya kenapa mereka bersuka cita. Karena saya tahu satu hal, mereka punya iman bahwa hari-hari mereka akan jauh lebih baik. Katakan amin. Bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada jalan keluar di dalam Tuhan. Ada mujizat di dalam Tuhan. Ada kemenangan di dalam Tuhan. Walaupun hari ini belum kelihatan. Walaupun hari ini enggak nampak. Walaupun hari ini enggak terjadi sesuatu dalam kehidupanmu. Bahkan kau mesti percaya bahwa ketika tanda-tandanya sudah terjadi di 2024. 2025 bukanlah menjadi suatu tahun yang akan menakutkan dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena saya akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, kemuliaan kepada kemuliaan. Because what? Because dia Allah yang gak pernah gagal dalam kehidupan saudara. Yang terakhir, apa hadiahnya? Saya bilang their life. Hadiah yang terakhir adalah hidup mereka yang menjadi kesaksian. Saudara tahu kenapa cerita ini bisa ada? Karena gembala-gembala itu gak pernah berhenti untuk bersaksi bahwa juru selamat telah lahir di kota Daud. Yang ngerti bilang amin. Jadi saya tutup ya. Permaisuri Helena adalah orang pertama yang menetapkan tempat kelahiran Yesus di Bethlehem. Jadi the Empress Helena itu adalah ibu daripada Kaisar Konstantin. Adalah kaisar pertama Romawi yang bertobat dan menjadi Kristen ketika itu. Kemudian dialah yang menetapkan bahwa tempat lahir Yesus ada di sini. Pertanyaan besar, bagaimana dia tahu? Karena cerita itu masih berkembang, saudara. Sampai di sini bisa ngikutin saya. Cerita itu apa? Masih berkembang. Masih berkembang di masyarakat. Jadi orang tahu di situ tuh tempatnya. Di mana tempatnya? Itu tuh di situ tuh. Hari ini your gift to the greatest gift is your testimony of the goodness of God. Kesaksian bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupanmu, itulah menjadi hadiahmu yang terbaik di hari Natal ini. Bahwa engkau tidak akan pernah berhenti apapun situasimu. Engkau tidak akan pernah berhenti apapun keadaanmu untuk menceritakan bahwa Tuhan baik dalam kehidupan saya. Walaupun orang lihat, tapi lu gagal, gak apa-apa, dia tetap baik. Wah, tapi lu bangkrut, gak apa-apa, dia tetap baik. Tapi lu dapat sakit, gak apa-apa, tapi Tuhan tetap baik. Saya gak punya apapun, tapi Tuhan tetap baik. Kesaksianmu adalah hadiah yang baik untuk Natal ini. Engkau tidak pernah berhenti menyatakan kebaikan Tuhan. Lepas kebaikan Tuhan. Katakan amin.
Saya punya satu video sebelum saya tutup. Saya nggak tahu videonya suaranya bisa kedengeran gak ya? Sebelum good. Bisa kedengeran kok? Wait, saudara, bersabar. Sabar itu disayang Tuhan. Yang ngerti bilang amin. Ini menarik. Oh, boleh dari ulang? Oh, Tuhan Yesus baik. Boleh dari awal, saudara? Mantap. Di dalam penerbangan Apollo ke-8, 3 orang astronot Amerika NASA ada di angkasa. Kemudian ini yang mereka lakukan di malam Natal tanggal 24 Desember. Have it? No? All good. Apa yang mereka lakukan, saudara? Ketika mereka mengorbit, mereka merupakan 3 manusia pertama yang mengorbit bumi. Pada saat itu, tanggal 24 Desember, di hadapan penonton-penonton yang melihat kesaksian mereka, mereka melakukan sebuah hal yang luar biasa. Mereka nggak cerita tentang kehidupan mereka nggak cerita tentang yang lain, mereka nggak cerita betapa dahsyatnya penerbangan mereka, karir mereka, segala sesuatu. Yang mereka buat adalah mereka membaca Kejadian pasal yang pertama sampai ayat yang ke-8. Dia bilang gini, in the beginning, God create heaven and earth, dia bilang. Ayat yang pertama sampai yang ke-8, di angkasa, lagi berorbit, di angkasa, mereka cerita tentang mereka ditonton jutaan orang, karena jutaan orang pengen tahu kondisi di luar kayak gimana. Tapi di saat terbaik hidup mereka memilih untuk menceritakan tentang Tuhan. Mereka memilih menceritakan tentang Yesus. Hari ini, di saat terbaik dalam hidupmu, apa yang kau pilih untuk ceritakan? Kesuksesanmu, karirmu, jabatanmu, uangmu, atau malam hari ini, pagi hari ini, kapanpun saudara lagi nonton YouTube kita secara online, engkau memilih untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Katakan amin. Selamat Natal. May the birth of the one true and living God, Jesus Christ, that is my Savior, gonna bless you and your loved one and bring you peace, bring you joy, and bring you hope. Katakan amin. Sama-sama bangkit berdiri.